Salam damai sejahtera bagi kita semua. Tanpa terasa satu minggu sudah berlalu dan malam hari ini KKS Paroki Kelapa Gading kembali hadir menjumpai Bapak Ibu semua dalam acara Sumur Yakub, dan juga terima kasih Bapak Ibu yang selalu setia bergabung setiap Rabu malam melalui Zoom meeting ini. Bapak Ibu, narasumber yang akan menemani kita malam ini adalah seorang bapak yang punya hobi golf, tapi tetap bisa aktif dalam pelayanan. Tentunya sudah tidak asing lagi bagi umat Paroki Kelapa Gading. Beliau adalah Bapak Agus Saputra. Selamat malam, Pak Agus Saputra. Alam juga boleh nih. Sedikit perkenalan, beliau tinggal di lingkungan Markus 5. Pak Agus sudah sejak lama dikenal sebagai fasilitator atau pemandu dan masih aktif sampai sekarang. Pak Agus tercatat sebagai lulusan KPKS Santo Paulus Tebet Angkatan 11. Materi acara Sumur Yakub malam ini akan diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69 dengan tema menerima tantangan. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan segera dengarkan pemaparan dari Pak Agus. Namun sebelumnya kita akan awali dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu pada malam hari ini. Kami anak-anakmu boleh berkumpul dalam acara Sumur Yakub di Zoom ini. Bapa yang baik, curahkanlah rahmat-Mu agar malam ini kami dapat mempersiapkan akal, budi, dan hati kami sehingga dapat mendengarkan dan merenungkan firman-Mu yang akan kami dengarkan melalui saudara kami yang Kau pilih, yaitu Bapak Agus Saputra. Pakailah beliau ya Bapak, agar apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan membantu kami untuk memahami dengan baik, sehingga semua yang kami terima malam ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kami. Lindungilah dan jauhkanlah dari segala godaan dan gangguan, agar pertemuan secara ritual ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Bapak. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapak Ibu, setelah selesai pemaparan dari Pak Agus nanti, akan ada sesi tanya jawab atau sharing. Dipersilakan Bapak Ibu untuk ikut aktif dalam sesi tersebut. Kini waktu dan tempat dipersilakan kepada Pak Agus Saputra. Terima kasih. Terima kasih Bu Leni. MC-nya udah mantap, udah lulus 100% ini. Kasih Sekarang Pak Agus. sekarang kita akan mulai masuk ke pertemuan kita, yaitu pertemuan Sumur Yakub. Maklum saya ini kan gaptek, jadi tidak seperti yang lain-lain yang bisa men-sharekan segala PDF dan lain-lain. Saya cuma bisa cuap-cuap aja. Jadi malam hari ini saya cuma bisa cuap-cuap ya. Jadi tidak ada share screen dan lain-lain. Kita nanti karena ini pertemuan Sumur Yakub, saya harapkan dari Bapak Ibu, sahabat-sahabatku semua, kita sama-sama belajar untuk men-sharingkan pengalaman kita melalui bacaan-bacaan yang kita baca pada malam hari ini, di mana pada malam hari ini saya
memberi tema yaitu menerima tantangan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Dengan judul perikopnya adalah murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Saya akan mulai membaca dan saya harapkan Bapak Ibu juga kalau lagi pegang kitab suci juga boleh buka, kita baca bersama. Kalau yang tidak ada nggak apa-apa, dengarkan dan kita simak saja karena bacaannya tidak terlalu panjang, cuma 9 ayat, dan saya akan bacakan pelan-pelan sambil kita sama-sama menyimak apa pesan-pesan dari bacaan Injil Yohanes ini. Bacaan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Ayat 61. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu?" Lanjut ayat 62. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ayat 68, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan ditutup dengan ayat 69, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, bacaan pada malam hari ini sebenarnya dipenggal menjadi 3 bagian. Ya. Bagian ayat pertama itu adalah suatu pembuka saja. Ya. Sedangkan bagian kedua ialah ayat 61 sampai ayat 66. Itu sebenarnya adalah dialog antara Yesus dengan para muridnya. Sedangkan bagian ketiga yaitu 67 dan 69 itu dialog antara atau pertanyaan Yesus kepada ke-12 muridnya yang diwakilin oleh Simon Petrus yang menjawab pertanyaan Yesus. Jadi kita tahu di sini ayat 60 itu, kalau saya bacakan lagi ya, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata,
perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Kita bingung sebenarnya perkataan mana yang keras dan perkataan mana yang dibicarakan apa. Di ayat 60 ini sama sekali tidak ada penjelasannya. Maka kalau kita membaca perikop ini, kita harus kembali melihat lagi ke perikop sebelumnya, yaitu perikop tentang roti hidup. Ya, yang sudah kita dengar 2 minggu lalu yang disampaikan oleh Pak Joli kalau nggak salah ya, tentang roti hidup. Jadi untuk mengetahui ayat 60 ini apa yang dibicarakan dan apa yang disebut perkataan yang keras itu, kita harus membaca lagi di perikop sebelumnya minimal, yaitu dari ayat 52 sampai 56. Saya akan coba membacakan ayat 52 sampai 56 supaya nanti kita bisa masuk ke dalam pembahasan apa sih sebenarnya yang dibicarakan antara Yesus dan para murid sehingga sampai mereka semua mengundurkan diri dari Yesus. Ya, saya coba baca dari ayat 52 sampai 56. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi kita perlu tahu dulu mengapa murid-murid itu sampai mengundurkan diri, dan di ayat 60 dikatakan perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarnya. Jadi kita sudah tahu dari ayat 52 sampai 56 itu Yesus itu mengatakan bahwa sebagai roti hidup itu harus makan dagingnya Yesus dan minum darahnya Yesus. Maka yang dikatakan keras di ayat 60 itu adalah bahwa orang Yahudi pun tidak bisa menerima. Masa sih kita harus makan daging Yesus dan minum darah Yesus? Apakah kita harus membunuh Yesus atau bagaimana sehingga kita baru bisa harus makan daging dan darah Yesus? Inilah di ayat 60 itu yang membuat bahwa perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarnya? Ini tulisan Injil Yohanes pada saat itu. Mungkin kalau saat itu bukan orang Yahudi, saya atau Bapak Ibu yang mendengarnya, mungkin saya dan Bapak Ibu juga belum tentu bisa menerima. Karena kan secara logika kita nggak mungkin memakan daging dan minum darah manusia itu. Ya. Jadi perikop ini sebenarnya adalah lanjutan daripada perikop 2 minggu yang lalu tentang roti hidup. Jadi kita kalau setelah membaca ayat sebelumnya yang saya bacakan, kita tahu apa sih yang dimaksud oleh ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?
Jadi kita mulai tahu bahwa perikop ini pesannya adalah menyangkut kepada ajaran Yesus sebelumnya tentang roti hidup, yaitu makan daging dan darahnya Yesus. Kita tidak mengulangi lagi yang lalu, tapi kita akan masuk kepada perikop hari ini. Ya, saya akan lanjut di ayat 61 sampai 66. Ya. Bagian kedua ini sebenarnya adalah dialog antara Yesus dengan para murid, di mana Yesus juga sambil mengajar untuk meneguhkan iman mereka supaya mereka memahami apa yang dimaksud dengan memakan dagingnya dan meminum darahnya. Ayat 61, Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Ya. Yesus yang sudah tahu di dalam hatinya bahwa murid-murid itu bersungut-sungut, maka Yesus berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Jadi di sini Yesus mengingatkan yang kumaksud ini bukan soal daging manusia atau darah manusia, tapi ini menyangkut iman kepercayaan bahwa murid-murid itu walaupun mengikuti Yesus tapi belum bisa memahaminya secara iman. Mereka masih tetap memakai pikiran manusiawi yang seolah-olah Yesus mengajarkan memakan daging dan darah manusiawinya. Ya, nah, maka Yesus berkata, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Ayat 62, dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Ini juga perkataan iman yang dari Yesus, yang Yesus ingin menyampaikan kepada para murid. Kamu melihat saya secara manusia. Apakah sebenarnya kamu tahu nggak, jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Yesus sebenarnya secara tersirat mengatakan bahwa Yesus itu bukan manusia dari dunia, tapi Yesus itu mengingatkan mereka, suruh mereka pikir, bagaimana kalau kamu melihat anak manusia naik, ya, anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Artinya Yesus itu mengajar secara perlahan bahwa Yesus itu bukan dari duniawi, bahwa dia datang ke tempat di mana sebelumnya dia ada. Artinya bahwa Yesus itu datangnya dari Allah, dari Tuhan Bapaknya yang di surga. Jadi dikatakan, mengingatkan, bagaimana kamu baru lihat saya aja seperti ini, bagaimana nanti ketika saya melihat saya kembali ke tempat sebelumnya saya berada. Ayat 63 dikatakan mulai mengajar, ya, memberi pencerahan kepada para murid. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi di sini Yesus mulai sedikit mengajarkan bahwa apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus lakukan itu adalah roh yang memberi hidup. Bahwa Yesus bukan berbicara sebagai manusia biasa, tapi rohnya. Maka dikatakan daging sama sekali tidak berguna. Ya, perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi Yesus sebenarnya sambil mengajar kepada mereka, ya. Nah, ayat 64 ini agak antik. Agak keluar dari pembahasan ayat sebelumnya. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya
dan siapa yang akan menyerahkan dia. Memang tidak secara jelas tersurat, tetapi Yesus mengatakan, aku melihat di antara kamu tuh ada yang tidak percaya. Dan siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Di sini sebenarnya Yesus mulai, karena kan Yesus mengajar ini kepada para murid dan juga kedua belas murid-muridnya. Sebenarnya ayat 64 ini ingin menyindir, menyampaikan kepada para kedua belas muridnya bahwa di antara kamu tuh ada yang tidak percaya. Dan di antara kamu tuh ada yang tidak percaya dan akan menyerahkan dia. Ya, ini sudah disabdakan oleh Yesus melalui Injil Yohanes itu ketika dia berbicara kepada para muridnya. Lalu di ayat 65, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Ya? Nah, ayat 65 ini ditegaskan bahwa tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau bukan Bapa yang mengaruniakannya kepadanya. Ini ayat ini menurut saya perlu kita simak bersama-sama bahwa pesan Yesus itu sebenarnya ingin mengatakan bahwa sebagai manusia, ya, apa yang telah dikatakan oleh Yesus, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau bukan Bapa yang mengaruniakan kepadanya. Artinya, apapun yang kita lakukan sebenarnya itu karena karunia Tuhan. Jadi Yesus sebenarnya di sini ingin mengingatkan kepada kita semua yang membaca Injil Yohanes ini, kita perlu sadari bahwa daging itu tidak berguna apa-apa, tetapi kita harus percaya apapun yang kita bisa lakukan itu pasti ada karunia dari Tuhan. Makanya kita masing-masing walaupun hidup secara duniawi, tapi kita harus percaya kita masing-masing mendapat karunia dari Tuhan. Ayat 66 ditutup untuk para murid semua. Di sini dikatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Jadi kita juga tahu di ayat 66 ini, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Nanti kita akan bahas selanjutnya, ya. Saya menjelaskan tentang teksnya dulu. Sekarang bagian ketiga, yaitu dari ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya. Jadi jelas ya, tadi ayat 61 sampai 66, Yesus berbicara secara umum kepada para murid. Tetapi di ayat 67, di sini Yesus berkata kepada ke-12 muridnya. Pertanyaan Yesus, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jadi ini adalah tantangan dari Yesus kepada ke-12 murid. Tadi ayat 66 banyak, mulai sekarang itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak mengikuti Yesus lagi. Di ayat 67 ini, Yesus menantang ke-12 muridnya dengan berkata, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ya. Ini adalah tantangan Yesus kepada ke-12 muridnya. Di ayat 68 di sini dikatakan, jawab Simon Petrus kepadanya. Jadi Simon Petrus ini menjadi juru bicara dari ke-12 muridnya. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi?
Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ya. Jadi Simon Petrus ditantang oleh Yesus, apakah kamu tidak mau pergi juga? Simon Petrus itu menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Dengan jawaban, perkataanmu adalah perkataan hidup dan kekal. Dan ditutup di ayat 69, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jadi jawaban Simon Petrus ini adalah jawaban iman. Ya, Simon Petrus mewakili teman-temannya yang 12 orang itu dengan katakan, kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jadi kita tahu ini 3 bagian, tadi ayat 60 sebagai pembukaan pengantar kita, 61 sampai 66 itu adalah dialog atau pengajaran Yesus kepada para murid yang walaupun dia tahu mereka tidak percaya, tapi tetap di akhirnya dia tetap mengajarkan juga bahwa uh, yang ia bicarakan adalah dari roh, ya, dari roh dari Bapaknya. Dan juga tidak lupa mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Nah, ini sekilas tentang bacaan daripada perikop hari ini, di mana saya waktu Bu Yunita menanyakan saya, Pak Agus, mau hari ini bacaan ini mau dikasih tema apa? Saya bilang menerima tantangan. Karena yang saya refleksikan di sini adalah ayat 67. Pertanyaan Yesus kepada kedua belas muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ya. Saya jujur, saya bukan baptisan bayi, jadi iman saya bukan iman warisan. Kalau baptisan bayi itu kan imannya iman warisan. Kalau saya jujur bukan iman warisan, tapi saya dibaptis ketika umur 45 tahun. Jadi ketika pertama saya dibaptis, saya juga diajarin terutama tentang Ekaristi, yaitu tentang menerima tubuh dan darah Kristus. Jujur, sebagai manusia duniawi, saya waktu itu juga bingung. Ini hosti kecil ini kok dikatakan sebagai tubuh, dan anggur yang sedikit itu dikatakan adalah darah Kristus. Jujur aja secara manusia pada awalnya saya juga bingung, itu bagaimana saya mencernakan, menerima ajaran dari katekis saya, dari suster-suster, dari Romo, bahwa itu adalah tubuh dan darah Kristus. Maka melalui ajaran itu saya juga merasa ditantang. Apa iya, ya, apa iya itu hosti adalah tubuh dan darah Kristus. Sehingga saya perlu juga belajar untuk mencari tahu dan belajar secara iman. Karena kalau secara logika atau secara duniawi kita tidak masuk di akal. Nah, maka saya
belajar, harus banyak cari tahu, banyak belajar. Dan saya juga membanding-bandingkan juga dengan pengikut Kristus dari saudara-saudara kita yang lain. Ternyata mereka itu kan tidak menerima tubuh dan darah Kristus. Mereka juga murid-murid Yesus. Tetapi apa bedanya saya sebagai orang Katolik dengan saudara-saudara kita yang lain itu? Mereka juga murid Kristus. Mereka juga mendengarkan ajaran Kristus. Dan saya merefleksikan dengan bacaan ini, dan ternyata memang di gereja kita pun, di gereja Katolik pun, banyak pengikut-pengikut Kristus yang mengundurkan diri dan tidak mengikuti dia secara iman. Mungkin mereka juga ikut Yesus, tapi tidak dengan iman Katoliknya, dan mungkin ya mereka juga tidak bisa menerima bahwa tubuh hosti yang kecil itu adalah tubuh dan darah Kristus. Tapi saya bukan mau membanding-bandingkan atau mengurusin urusan mereka. Ya, nah setelah saya akhirnya juga dibaptis tidak terlalu lama, saya tertantang untuk mengikuti KPKS, suruh belajar, sehingga saya lebih bisa memahami dan menjadi pengikut Kristus yang menurut saya yang menjadi pengikut Kristus dengan ajaran Katolik itu lebih sesuai dengan apa yang diajarkan, terutama melalui Injil. Ya. Nah, mungkin nanti dalam pertemuan ini kita juga bisa sama-sama men-sharingkan bagaimana saya maupun Bapak Ibu bisa memahami tentang apa yang kita baca dari perikop ini, yaitu bagaimana saya dan Bapak Ibu juga menerima tantangan dari Yesus, yaitu apakah kamu tidak mau pergi juga? Ya. Jadi kita sebagai umat Katolik, kita juga perlu melalui perikop ini. Sebenarnya menurut saya, walau perikop ini agak susah dipahamin, ya, tetapi menurut saya dengan demikian kita juga ditantang oleh Yesus, bukan ditantang untuk apa-apa, tapi ditantang untuk lebih memperdalam iman kita, terutama kalau kita baca Injil Yohanes bab 6 ini, mulai dari roti hidup sampai ke ayat 69 ini, itu terutama adalah kita diajak oleh Yesus melalui Injil Yohanes ini untuk memahami tentang Ekaristi. Ya, sebenarnya kita ditantang untuk lebih memahami tentang Ekaristi, yaitu bagaimana iman saya, iman kita memandang Ekaristi itu adalah benar-benar tubuh dan darah Kristus. Dan apakah saya mengimani dengan percaya seperti para murid yang ke-12 orang ini, ditutup di ayat 69 itu, yaitu, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Dan tadi di ayat 65 kita juga diajarin untuk lebih memahami bahwa manusia kita adalah kedagingan. Tapi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita
terima apapun yang sudah kita jalanin sampai hari ini tidak terlepas dari karunia Tuhan. Bukan karena kepintaran saya, tetapi apapun yang saya terima, apapun yang saya bisa pada hari ini, tidak terlepas bahwa ada karunia dari Tuhan. Nah, inilah pembahasan pada malam hari ini. Kita diajak untuk bersama-sama lebih mendalami, lebih merefleksikan apa sih yang sudah saya jalani sebagai murid-murid Kristus. Ya, kita murid-murid Kristus, apa yang sudah saya pahami, apakah saya percaya dengan iman saya yang berani menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan dan percaya bahwa semua itu berasal dari Roh dan adalah karunia dari Tuhan. Mungkin secara singkat ini penjelasan dari saya. Saya mengharapkan teman-teman saya semua, sahabat-sahabat saya yang ikut Zoom pada malam hari ini, kita boleh bersama-sama membagikan atau men-sharingkan tentang iman kita melalui perikop ini. Dan saya perlu mengingatkan atau memberi arahan bahwa sharing iman itu adalah milik kita sendiri masing-masing. Jadi sharing iman itu tidak usah dibanding-bandingkan, apalagi dikatakan bukan begini atau itu salah atau ada yang komentar. Tetapi kita masing-masing men-sharingkan pengalaman iman kita masing-masing. Saya persilakan. Bu Leni, dipersilakan mengajak umat untuk sama-sama Terima mendalami. kasih. Terima kasih Pak Agus untuk pencerahannya yang sangat lengkap sehingga banyak menambah pengetahuan baru bagi kita dan tentunya sangat meneguhkan iman kita semua. Dan sekarang saatnya bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya atau mempunyai pengalaman iman yang ingin dibagikan buat kita, semua mohon dipersilakan. Mungkin Pak Toto, silakan Pak Toto. Bisa membagikan mungkin pengalaman Sementara Pak belum Toto. ya, Len ya. Belum, Iya, Len. ayo. Hah? Belum? Belum. Siapa lagi ya? Ayo, Maria, Maria pasti ada. Ayo sharing Maria, pasti ada. Iya, ya Celeni. Selamat malam Pak Agus dan Bu Rosita dan semuanya yang hadir malam ini. Ya, terima kasih untuk eh, pengenalan kita akan bagaimana menerima tantangan ya. Bagi saya kalau Pak Agus adalah yang baptis dewasa, kalau saya baptis tidak ada yang lain. Biarpun ya suka dan duka, polemik, ya macam-macam lah hal-hal yang kadang berat, kadang senang, kadang menyedihkan, kadang nyebelin, kesel, kadang sampai saya bisa marah. Tapi bagi saya, jaminan kehidupan itu adalah Yesus. Yesus, disitulah saya mencari kembali Yesus itu dalam sosok orang mungkin yang baik, yang bisa memberikan saya kata-kata baik ya, living word ya, kata-kata yang menghidupkan, kata-kata yang bijak, itulah yang saya cari. Saya bukan mencari hanya Alkitab ya, tapi orang-orang yang mungkin saya temui, dia orang yang bisa menghidupkan saya dengan kata-katanya, atau dengan perbuatannya, atau dengan sikapnya. Bagi saya, itulah jaminan hidup saya. Yesus itu tidak bisa kita cari, oh di dalam Alkitab saya carilah di halaman berapa ya saya bisa cari. Enggak. Kadang kita harus temui orang, kita bisa bicara dari hati ke hati, atau lihat aja sikap dia gitu. Buat saya satu kegembiraan
buat saya satu semangat, menjadi saya satu contoh. Oh, dia bisa begitu ya. Dia bisa mengembalakan orang. Dia bisa, atau pastor ya, atau siapa aja lah. Atau teman kita, atau sosok orang yang kita jumpai aja gitu. Rasanya dia bisa mengambil orang-orang untuk ikuti dia. Ya, kayak seperti Bu Rosita bisa menggapai orang, si Leni bisa membawa teman-temannya kemana gitu, atau Busin juga ya. Itu bagi saya, itulah Yesus yang ada dalam dirinya. Jadi bagi saya, no problem. Saya nggak mencari sulit gitu. Maksudnya harus mempelajari terlalu berat gitu ya. Tapi cukup mencari sosok hidup yang memberi saya seperti orang tua saya gitu. Karena orang tua saya juga kan mengayomi saya sampai ya sampai gede gila ya. Maksudnya dari walaupun mereka udah nggak ada, tapi dalam hati saya spirit dia, dan pokoknya segala ajaran mereka saya turuti, bahwa harus ke gereja, harus ekaristi, harus begini, harus begitu. Itu saya ikut. Ya, bagi saya eh, tidak ada tandingannya. Dan di dalam diri-diri teman-teman saya ataupun orang-orang yang saya jumpai, di situ juga ada sosok itu yang mengayomi saya, mendidik saya, memberi kata yang bijak, dan memberi saya Tuhan dan apapun lah yang buat saya balik. That is Yesus, that is Jesus di dalam diri mereka. Jadi nggak ada lagi kata lain. Oh, nggak ada tuh Yesus, dalam mana Yesus mana gitu. Nggak ada. That's Jesus. Jesus ada selalu dalam diri pribadi orang. Nah, mau dia siapa aja lah, mau nggak usah harus terkenal, nggak usah terlalu bagaimana, tapi ketika dia menyapa dan dia, saya lihat, ya, that's orang bisa begitu. Kenapa? Why not saya hanya gitu aja marah, atau karena apa aja saya kesel gitu ya? Why gitu? Jadi saya pikir jaminan hidup adalah Yesus, dan Yesus itu yang harus kita imani sampai akhir. Ya, demikian deh, boleh nih kira-kira kalau Pak Agus, Terima kalau kasih. menurut saya ya tantangannya Terima ya. kasih Bu Maria, bagus Terima sekali. kasih. Sangat Terima bagus kasih. sharingnya. Ya, Ya, Mungkin siapa lagi ya yang bisa bagikan sharing? Lili Budiman ya, Bu Lili. Mungkin bisa membagikan. Belum, sorry. Bu Lili udah dicari Bu Leni tuh. Ya, Bu Lili, ayo. Bu Lili hebat loh. Bu Hebat Lili lah Bu hebat. Lili. Sekarang udah jadi ketua PDKK Lansia. Pasti banyak. Wih, Profisiat Bu Lili. Luar biasa, Bu Lili. Jangan. Ya, pasti ada sharingnya. Ikutin Ayo, dulu, pengalaman Bu dulu. Lili. Belum boleh. Enggak Bu Lili apa-apa, udah Bu ya Lili. nggak mau sharing ya Bu Lili ya. Iya. Nah, Bu Eti yang udah buka kamera. Ini pasti banyak sharingnya. Ya, Afong, Iya, sedikit Bu Eti. sharing aja Pak Agus. Hari ini peringatan Paus Pius ke-10 ya, yang mana beliau itu menganjurkan supaya menerima tubuh dan darah Yesus setiap hari. Jadi dianjurkan lebih baik lagi kalau kita bisa ikut Ekaristi, itu intinya. Saya pikir saya sendiri kalau bisa menerima tubuh Yesus setiap hari itu betul-betul saya dikuatkan sekali. Cuman kalau lagi teler begini ya paling misa online lah. Cuman kan dengan misa online itu kan sebetulnya tidak sah. Jadi harusnya selama COVID sih memang boleh misa online. Tapi setelah nggak ada COVID ya kita itu sebetulnya minimal wajib ke gereja, ikut Ekaristi pada hari Sabtu atau Minggu. Seperti Pak Agus tadi bilang, kalau kita dibaptis karena warisan, itu kan tergantung dari orang tua kita, bagaimana mendidik supaya anak-anak betul menerima iman Katolik yang benar. Tapi bagi saya lebih berbahagia karena seperti Pak Agus, saya dibaptis ketika sudah dewasa. Jadi lebih belajar mendalami sendiri ajaran-ajaran iman Katolik itu dengan meresap ya. Itu sih Pak Agus, saya setuju bahwa iman warisan bagi saya itu lebih menjamin bahwa kita tuh sadar mengikuti Yesus itu seperti apa, bukan cuma mengikuti itu orang tua saja. Itu Pak Agus. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eti. Ya, tapi Bu Eti
mungkin saya cuma menambahkannya. Ya, Apakah itu iman warisan atau iman dewasa atau iman yang kita cari, itu pada akhirnya adalah sama. ya, Cuman bedanya kalau kita iman kita dewasa, kita akan sudah jelas kita yang memilih. Hidup ini adalah kebebasan yang diberikan oleh Tuhan dan akhirnya kita memilih mau mengikuti Yesus melalui iman Katolik. Sedangkan iman warisan itu masih perlu perjuangan. Ya, mungkin menurut saya yang pernah menjadi katekis, saya melihat perbandingan kalau iman warisan itu sebenarnya mereka kurang menerima tantangan. Beda dengan kita yang imannya dewasa, kita lebih banyak menerima tantangan karena kita mau tahu banyak, kita mau cari tahu terus kita mau belajar lebih. Sedangkan iman warisan itu semua sangat tergantung kepada orang tuanya. Maka kalau yang baptisan bayi saya pelajari, ya memang banyak juga seperti bacaan hari ini yang meninggalkan Kristus karena sebenarnya mereka nggak kuat untuk menerima tantangan sebenarnya karena bukan salah mereka tapi karena dukungan keluarga atau bimbingan dari keluarga itu kurang maka saya pelajarin yang banyak meninggalkan iman Katolik itu adalah iman warisan karena mereka kurang menerima tantangan. Kalau seperti saya, Bu Eti, kan kita itu yang mencari iman kita. Jadi kita tuh menerima tantangan. Jadi bacaan hari ini sebenarnya menurut saya, yaitu kita diajar untuk belajar. Orang itu baru bisa sukses dan bahagia kalau dia tuh siap menerima tantangan. Kalau orang yang hidupnya tidak pernah menerima tantangan, biasanya umumnya hidupnya adalah datar-datar dan ya agak datar lah. Kalau orang yang hidupnya berani menerima tantangan itu lebih banyak yang sukses, lebih banyak yang bisa menjadi lebih bahagia. Bukan yang lain tidak bahagia atau tidak sukses ya, tapi maksud saya orang yang menerima tantangan dalam hidupnya biasanya akan lebih sukses. Artinya lebih maju. Tetapi juga ada resikonya. Orang itu juga tidak harus selalu sukses. Karena orang sukses itu tantangannya juga semakin besar. Artinya tantangan duniawinya juga besar. Ya, kita harus membedakan tantangan surgawi dan tantangan duniawi. Orang sukses itu justru tantangan duniawinya juga besar sekali. Contoh misalnya orang-orang kaya, ya orang-orang itu, mereka juga sebenarnya memang sukses di hal duniawi, tetapi tantangan dalam hidup untuk mencapai kebahagiaan itu belum tentu. Karena tantangan mereka tuh jauh lebih berat. Itu pendapat saya, bukan menghakimin orang. Ya, Betty ya. Ya, mungkin ada yang lain. kita salut loh, Pak. Kita salut sama Maria loh yang lahir. Maria kan dibaptis bayi, tapi dia berani terima tantangan itu. Saya salut sekali sama Maria dan Ya, teman-teman yang lain. Ya bagus. ya tidak karena yang baptisan warisan itu nggak semua bisa seperti Maria. Yang siap menerima. Terima kasih Bu Maria juga udah men-sharingkan. Jadi kita Luar bisa biasa ya Maria ya. Luar kita biasa. perlu belajar. Iya, sama-sama Pak Agus. Ya. Ya, kalau Leni tuh dibaptis karena sudah ya baru 8 tahun gitu loh. Pada saat kalau misalnya ke gereja waktu belajar katakumen, saya tuh ngiri loh. Mereka bisa terima hosti karena saya belum dibaptis. Baru belajar. Kalau ke gereja cuma giniin tangan gitu loh. Seperti ini. Setelah pengalaman saya setelah saya terima hosti,
Nah, itu saya, aduh, nggak tahu apa yang saya katakan. Sepertinya saya sampai keluar air mata. Karena saya udah bisa terima tubuh Kristus. Seperti itu. Kesan saya yang sangat dalam. Seperti itu Pak Agus. Bahwa saya sudah bisa terima tubuh Kristus. Bahwa gimana ya, Kristus adalah bagi saya tuh eh, sangat luar biasa gitu loh. Saya sangat mengimani. Ketika waktu pekan tatip jatuh jatuh hosti pun saya tuh biar gimana gimana tuh saya pungut saya makan gitu loh. Ada yang jatuh misalnya saya lagi tatip, mungkin umat ada yang mau makan tuh jatuh, saya akan pungut, saya akan makan. Karena saya tahu itu tubuh Kristus itu adalah adalah tubuh Kristus, hosti itu adalah tubuh Kristus seperti itu. Suster pernah tanya sama saya, Suster Mariana, apa yang kamu rasakan pada saatmu terima hosti pertama? Saya bilang saya nggak bisa ngomong dengan kata-kata. Saya sangat merindukan hosti itu. Nah itu yang Pak Agus saya rasakan. Itu. Baptisnya baru 8 tahun Pak Agus. Nah itu. Ya, terima Nah kasih Bu sedikit Leni. Leni. Begitu Pak Agus. Ya, terima kasih Bu Leni. Baptis itu bukan soal baptisannya udah 8 tahun atau 40 tahun atau 20 tahun. Tapi eh, bagaimana kita menghayati tentang iman kita itu sebenarnya yang ini. Jadi bukan berarti orang yang dibaptis sudah 40 tahun, 20 tahun itu imannya akan lebih bagus daripada Bu Leni yang baru 8 tahun. Jadi melalui pertemuan kita sebenarnya Sumur Yakub ataupun belajar kitab suci ini, kita tuh perlu belajar terus. Iman itu tidak bisa diukur dengan berapa tahun saya menjadi pengikut Kristus. Tetapi bagaimana saya mau terus belajar menghayati iman saya. Bagaimana iman saya itu harus bertumbuh terus sampai setelah selesai perjalanan hidup kita di dunia ini. Karena iman itu perlu dipertahankan, perlu dipupuk. Ya, belum Iya, tentu orang yang imannya udah dibaptis 40 tahun, ketika menjelang akhir peziarahannya, imannya masih lebih bagus, belum tentu juga. Ya, jadi kita tidak perlu membandingkan, oh saya baru 8 tahun, Bu Rosita udah 40 tahun, si Anu udah 30 tahun. Enggak. Yang penting kita semua tetap selalu harus belajar. Karena iman itu ada godaan. Ya, iman itu selalu ada godaan. Ya, jadi kita harus tetap belajar, kita tetap menjaga, kita memupuk iman kita. Ya, jadi nggak usah dibandingin, bulan ini baru 8 tahun, belum tentu loh. Bulan ini 8 tahun, sama saya udah baptis berapa tahun ya? bukan Pak Agus. Pengalaman saya rindu sama itu hosti gitu loh. Saya merasa, aduh gimana ya saya udah bisa terima hosti gitu loh. Seperti itu Pak Agus. Ya itu harus dipertahankan, harus dipertahankan karena justru sekarang rindu makin lama orang juga menjadi terbiasa, jadi kurang rindu. Jadi kita harus mempertahankan itu. Iya. Itu harus dipupuk terus. Itu loh Bu Leni. Ayo yang lain. Ya mungkin Mariana. Bu Eti. Satu hal saya boleh bertanya di sini. Kemarin itu Pak Agus ada seorang prodiakon mengatakan bahwa kalau misalnya kita waktu tatip nih ada hosti jatuh di lantai, saya salut loh, Afong langsung ambil dan langsung dimakan. Ya. Tapi sekarang aturannya untuk para prodiakon kita, jadi kalau hosti itu jatuh itu
yang tugas tatip ambil saja, jadi tidak dimakan tapi disimpan di dalam sabut tangan yang dibawa oleh Iya. petugas tatip. Terus lalu nanti dikembalikan dikasih ke romonya setelah misa selesai. Sebab Iya. masalahnya kalau memang lantainya bersih nggak apa-apa kita bisa langsung makan. Lah kalau misalnya pas lantainya kotor atau misalnya ada apa yang comberan gitu kan nggak mungkin kita makan. Iya, Gitu loh. betul. Jadi gimana Betul, tuh Bu Pak Eti. Agus? Ya, Iya. terima kasih Bu Eti. Eh, itu kalau menurut saya itu kan kembali kepada iman kita ya. Mm-mm. Orang pengemis, orang gila itu Mm. makannya nasi basi, barang basi pun dia tidak akan sakit. Karena Mm. kita percaya bahwa Tuhan itu akan mengaruniakan dan menjaga setiap umatnya. Jadi kalau baru hosti kena kotoran sedikit, ya Tuhan sudah menciptakan tubuh kita. Di dalam tubuh kita itu ada pembersih racun. Jadi pun kalaupun kita makannya ada racun, kalau cuma sedikit, itu Tuhan sudah menciptakan itu akan dinetralisir oleh kemampuan Tuhan. Jadi saya itu terpulang kepada imannya Ya, masing-masing ya. berarti Jadi ya. kalau saya percaya bahwa kalau hanya soal kotor, makanan kotor, kita juga bisa membandingkan orang-orang yang di jalan yang makannya itu lebih kotor mungkin daripada hosti yang terkena kotoran yang cuma sedikit ya. Saya kira itu kembalilah kepada kita masing-masing ya Bu Eti ya. Ya, Kita ya. mengimaninya seperti apa? Apakah orang yang hidupnya lebih bersih itu umurnya akan lebih panjang daripada orang yang hidupnya katakanlah agak jorok dikit gitu? Belum tentu juga, ya kan? Jadi itu tidak bisa dibahas kalau menurut saya, atau itu perlu diakon atau gereja mengajarkan seperti itu pun, kalau menurut saya apa yang dilakukan oleh si Buleni Apong itu adalah yang terbaik. Karena dia menghargai, menerima bahwa itu adalah tubuh Kristus yang harus kita selamatkan, tidak boleh tercemar. Soal bahwa itu memang benar, ada kotoran, ada ya yang lain-lain apapun juga. Bahwa kalau saya pribadi, saya percaya apa yang saya lakukan untuk Tuhan itu pasti dijaga oleh Tuhan. Nggak mungkin gara-gara makan hosti yang tercemar kotoran sedikit, besok saya akan sakit. Karena ada Tuhan yang kita imani. Itu menurut saya. Ya, Ya, ya. Ya, Pak Agus, makasih. ya. Makasih Pak Agus, makasih. Nah sekarang ketua nih. Ketua pasti banyak pengalaman. Silakan ketua mungkin membagi. Ya, saya setuju dengan Pak Agus itu ya. Kalau menurut saya, kalau hosti jatuh di gereja kan jatuhnya kan nggak mungkin kan misa kan pasti di gereja ya sebisanya gitu ya atau di ruangan bersih lah ya nggak mungkin misa di comberan gitu kan pasti jatuhnya kan di ubin aja gitu kan ya kita amini itu tubuh Yesus kalau kita bawa ke belakang itu dihancurkan ada caranya sendiri kan dihancurkan didoain Romo mungkin ya saya juga pernah pernah tatip saya caplok aja itu hostinya amin gitu ya daripada kita juga berpegang-pegang itu jadi stres lagi Pak Agus sampai misa Betul. selesai ya kan kita Ya, caplok aja ya kan amin tubuh Yesus gitu ya itu pertama kedua seperti baptis, warisan atau tidak. Kalau ajaran Katolik itu, kenapa kita ketika dibaptis diminta untuk membawa anak-anak kita ke iman Katolik dan dibaptis sesegera mungkin karena itu ada ininya, ada ada story-nya juga. Kalau anak terlalu eh, kita punya anak nih ya, kita padahal keluarga Katolik, kita diamkan. Pertama, itu anak tidak ditanamkan iman Katolik, suruh dia memilih. Di zaman sekarang suruh dia memilih, kita nggak arahkan banyak sekali New Age. Banyak sekali anak-anak muda yang sudah tidak merasa Tuhan itu ada dalam hidup mereka. Mereka sukses karena kekuatan dia sendiri, kepintaran dia sendiri. Banyak loh teman-teman saya pada worry anaknya seperti itu loh.
Itu bahaya kalau kita nggak tanamkan mereka iman dari kecil. Itu pertama. Kedua, kalau setahu saya, kalau misalnya tidak langsung dibaptis dan kemudian anak itu amit-amit ya meninggal dunia, dia belum menerima eh, Yesus loh dalam hidup dia. Itu ya, kalau eh, menurut cerita-cerita orang zaman dulu, Santo Santa atau orang zaman dulu cerita-cerita sejarahnya gitu ya, itu pasti orang-orang dulu begitu lahir dibaptis 1 hari loh. Sekarang masih terjadi kalau di daerah-daerah seperti mungkin di Ruteng yang lingkungannya Katolik, dia cepat sekali. Kalau kita kan masih, saya baptis anak mungkin setelah 6 bulan, kita juga baru melahirkan masih masih ribet gitu kan ya. Tapi di Ruteng mungkin di negara-negara Filipina gitu ya yang benar-benar Katoliknya kuat gitu ya, langsung dibaptis itu. Itu ya. Kalau sudah memang kalau keluarga kita bukan Katolik, mama papa bukan Katolik, dan kita setelah dewasa baru dibaptis seperti Afong gitu ya, ya itu lain cerita ya, lain cerita. Tapi kalau eh, kita nih orang tua Katolik kawin secara Katolik, terus kita membiarkan anak kita sampai dewasa baru dibaptis, itu juga kita punya moral obligasi yang harus kita jalankan gitu untuk anak itu, untuk keselamatan anak itu menurut saya. Jadi di sini warisan atau tidak, kalau kita memang keluarganya Buddhis atau apa seperti Afung keluarganya Buddhis tiba-tiba dia Ya, Buddhis. panggil. Nah, kita lihat nih ya dari ayat ini nih, saya tadi baru merenungkan ya. Katanya Tuhan bilang ya di ayat 65 ya, Pak Agus ya. Ya, Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi intinya betul. apa? Intinya apa? Kita bisa dibaptis jadi Katolik itu karunia, Iya, ya kan? Tuhan yang meminta, betul, bukan kita ujuk-ujuk mau loh, beneran. betul. Tapi memang kita punya free will. Kadang-kadang Tuhan memberi kita kebebasan kita memilih untuk tidak dibaptis itu free will kita dari Tuhan. Tuhan nggak mendikte kita gitu. Cuman sangat disayangkan. Baru hari ini saya membawa teman saya ketemu seorang Romo. Ya dia minta terus karena apa? Dia dari kecil sudah dibaptis, dia sekolah di Teresia, dia SMA lulus, dia sekolah di Amerika, dia ketemu suaminya eh, Kristen Protestan. Akhirnya mereka berdua sepakat pindah ke gereja yang di mall-mall itu ya apa ya namanya saya lupa tuh ya. Jadi berdua di situ seperti karismatik gitu, yang pakai ya konsert gitu. Terus Romonya bilang begitu. Romonya bilang gini, ini masukan juga ya kenapa saya ceritakan bahwa tidak semua gereja Kristen itu gereja. Ada yang pakai konsert, yang GI apa gitu namanya. Itu komunitas. Seperti kita PD. PD itu bukan gereja loh, persekutuan doa. Komunitas. Gereja itu benar-benar yang ada liturginya yang kita datangin tiap minggu atau tiap hari. Itu gereja. Tapi kalau mereka Kristen yang membuat supaya itu hanya entertain diri karena datang ke situ nyanyi, konser, dia begitu sound systemnya bagus, pakai band dan rame anak muda ke sana. Itu Romonya tegaskan, bukan gereja, itu komunitas. Seperti kita punya komunitas kan kita boleh undang band apa kalau lagi ada acara ya komunitas, bukan gereja. Itulah contohnya. Makanya apa ya menghindarkan anak-anak kita lari, apalagi zaman sekarang ya, kita mesti dari kecil kita tanamkan. Kayak contoh saya ya, anak saya itu saya paksa Miss Dinar, saya paksa sih bagus, beneran, karena dia sekolah di internasional dan sekolahnya itu tidak mengenal iman Kristen sama lagi iman apapun, jadi tidak ada. Tapi dia mengajarkan tata krama, yang itu tata kramanya itu hormati orang tua apa itu sebenarnya 10 perintah Allah sih udah ada di situ. Tapi dia nggak sebut itu agama. Jadi saya paksa dia untuk misdinar. Sekarang saya udah lihat dia bisa di luar negeri dia bisa ke gereja sendiri. Itu karena apa? Karena
dari kecil udah jadi terbiasa. Entah imannya bertumbuh seperti apa, saya nggak tahu ya. Tapi dia punya habit bahwa dia mesti ke gereja karena dia dulu misdinar. Itu, itulah contohnya eh, iman warisan atau tidak, bedanya di situ ya. Beda kalau memang kita punya keluarga memang tidak Katolik ya, dia juga tidak bisa membawa kita untuk beriman Katolik gitu ya Pak Agus ya. Gitu, itu sharing saya. Dan ketiga nih, eh, tubuh, jiwa dan roh itu mesti dihidupi. Makanya kenapa kita mesti baca kitab suci, kita mesti banyak berdoa. Kenapa? Itu jiwa kita itu mesti dihidupi dengan belajar. Roh itu dengan ya kita dengan yang devosi. Tubuh ya tahu ya, kita tubuh kan tiap hari mandi, berdandan, itu kan menghidupi jiwa kita. Coba selama COVID ya, males mandi. Kan akhirnya kita jadi apa? Depresi. Ya nggak? Depresi karena kita merasa kita nggak keluar rumah, nggak usah mandi. Depresi. Makanya saya selama COVID saya tetap well dressed. Saya mandi. Sampai kalau anak saya lihat saya mau kemana, nggak kemana-mana. Ya udah, toto udah sore mandi lagi ya, Maria ya. Nggak apa-apa itu menghidupi eh, badan kita gitu loh, ya kan? Itu ya, Pak Agus ya, sharing saya. Terima kasih. Ya, Terima terima, kasih Ketua atas terima sharingnya sangat kasih baik, Bu Rosita. sangat iya. Terus ada Pak Harun nih, Pak Harun. Mungkin Pak Harun banyak pengalaman yang Saya mau baru datang, di-sharingkan. sorry maaf nih, baru datang jadi nggak denger depannya ceritanya apa nih. Nanti saya denger-denger dulu aja ya. Iya deh, Pak Harun baik, baik. Nah, sekarang siapa lagi ya? Aduh, Pak Ari nih. Aku Pak aja. Ari, mungkin ada sharing. Nah, Pak Toto, ya asik. Ya, Ya, Pak Toto, silakan. ya. Kalau saya bisa urun rembuk, kalau mumpung bayi itu baru berumur beberapa hari, mending dibaptis sekalian. Karena gini, kalau baptis dewasa, udah SD, SMP, SMA, apalagi itu, untuk proses baptisnya itu susah loh. Mesti belajar setahun, dan itu belum tentu mereka taat setahun. Itu ya supaya lebih mantap atau kasarnya makin sulit lah untuk dibaptiskan. Kalau bayi kan ya udah tinggal pasrah, tinggal kita orang tuanya yang membimbing supaya tetap di gereja Katolik terus. Nah, seperti kata Bu Rosita itu tadi, gereja dengan huruf besar dan gereja dengan huruf kecil itu memang berbeda. Jadi kalau gereja huruf besar itu berarti bangunannya. Kalau gereja huruf kecil ya itu gereja kita. Gereja yang isinya umat kita, bukan bangunannya. Kalau di Amerika ya benar Bu Rosita, banyak yang bukan gereja huruf kecil, tapi memang itu komunitas kayak PD, kayak apa gitu loh. Demikian Bu Afong, urun rembuk saya. Makasih. Ya, terima kasih Pak Toto. Terima kasih Pak Toto. Iya. Nah, siapa lagi ya? Edwin ya. Mungkin Edwin ada pengalaman yang buat di-sharingin. Udah lama nggak dengar suara Pak Edwin. Belum ada, Bu Leni. Belum ada, kangen sama suaranya. Pak Edwin, Nah, si Leni udah kangen sama suaranya Pak Edwin dong. iya, Pak Edwin nih udah lama nih, Edwin. Pasti banyak deh. Siapa lagi ya? Mariana. Silakan, Mariana. Mungkin ada sharing buat kita membagikan. Mariana, Ini ada Maria Tina nih, Maria Tina, ayo sharing. Mariatina, ayo Mariatina. Silakan membagikan mungkin pengalaman gitu loh buat sharing kepada kita.
Dia luar biasa, dia ngurusin liturgi di Perduki, dia ngurusin liturgi. Ayo Mariatina membagikan mungkin. Ya, sharing dong gimana tuh bisa begitu setia. Nah, itu bisa begitu setia. Mungkin Leni bisa ngikuti gitu loh. Ini Bu Yunita nih, sekretaris gimana, sekretaris? Bu Yunita nih. Yunita hebat nih. Yunita pasti ada sharingnya. Iya nih Yunita nih. Apa ya Pak? Nah, iya. Iya, mau minta sharing dari Bu Yunita. Kalau boleh tahu Yunita dibaptis umur berapa ya Yunita ya? Sama saya juga dibaptisnya dewasa, bukan bayi. Saya tidak dibaptis bayi, saya dewasa Eh, dulu. Saya Kristen tapi belum belum dibaptis. Saya ikut suami tahun 98. Jadi udah lumayan Wah, 20 tahun. Beda dikit sama Ya, saya Bu Yunita, saya baptis 95 kok. beda-beda ya, tipis ya Pak Agus ya. Iya, Beda tipis. saya baptis 95 tuh. saya banyak Beda-beda belajar tipis. dari ini, ibu ketua saya. Ibu ketua saya yang ngajak saya bertumbuh, cuman ya masih masih jauh dari bertumbuh, jujur masih up and down, Pak. Ya, Bu Ketua ngajak itu udah wajar, tapi kita sebenarnya perlu menyadari ya, apapun yang kita lakukan itu ada karunia dari Tuhan. Makanya saya selalu mengatakan, orang tuh mau melayani, mau bekerja, mau apapun juga dalam hidup itu ada karunia Tuhan. Jadi yang perlu dalam pertemuan malam hari ini sebenarnya ayat 65 tadi itu tuh harus kita ambil sebagai referensi bahwa di dalam hidup kita masing-masing, siapapun juga, apapun juga yang terjadi, itu kita harus percaya itu ada karunia dari Tuhan. Tanpa adanya karunia Tuhan, saya percaya saya nggak akan seperti ini. Saya bisa seperti hari ini bukan soal saya sukses, maju, pintar, bodoh atau apapun juga, tapi saya harus percaya apapun yang terjadi dalam hidup saya itu karunia Tuhan itu tuh yang paling harus saya imanin. Karena jujur aja, kalau saya atau kita semua mau merefleksikan dari perjalanan hidup manusiawi kita, ya sebenarnya kita harus akui bisa seperti hari ini itu bukan hanya karena saya, tapi itu karena adanya karunia Tuhan. Ya, jadi kalau saya merefleksikan pertemuan hari ini, bacaan hari ini itu sebenarnya walaupun kalau misalnya kita tidak mencermatin secara lebih cermat, ini ayat yang kita baca ini semua membingungkan sebenarnya. Ya, tidak gampang untuk membahas ayat bab 6 ini. Ya, tapi saya bisa mendapatkan bahwa benar mengingatkan bahwa apapun yang saya lakukan, apapun yang saya sudah jalani sampai hari ini, itu adalah karena adanya karunia Tuhan. Ya, karena ada karunia Tuhan. Dan harus ditutup seperti jawaban Simon Petrus itu. Ditanya oleh Yesus, ya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Itu adalah jawaban yang paling benar. Sekarang kita juga ditantang. Kita mau pergi atau memilih, artinya kita suruh memilih. Kita tuh harus seperti Simon Petrus memilih kemana saya harus pergi gitu ya kan. Jadi kita tuh harus mengimanin bahwa hidup ini tantangan dari Yesus itu selalu ada.
baik tantangan yang memang indah, tantangan yang agak susah. Karena gini loh, kalau menurut saya dalam perjalanan hidup, kalau saya terlalu diberi Tuhan itu terlalu indah-indah terus, yang pasti saya pasti sombong dan saya bahkan meninggalkan Tuhan. Jadi ketika saya menjalannya sudah mulai arahnya agak mulai nyerong-nyerong dikit, Tuhan pasti kasih sesuatu yang membuat saya tuh menderita. Ya, jadi kalau penderitaan dari Tuhan itu tuh bukan berarti selalu jelek. Karena Tuhan itu mengingatkan saya supaya kamu ini udah mulai melenceng dikit, ini harus ditarik lagi. Ya, orang itu baru bisa sadar itu kan kalau ada susah. Kalau senang terus, ya saya yakin melencengnya akan tambah jauh terus gitu. Ya, jadi bagi saya pribadi, ketika dalam perjalanan hidup ini sampai hari ini udah mau 70 tahun, gelombang hidup itu memang harus terjadi. Ya, harus terjadi. Dan saya harus imanin itu adalah karunia Tuhan yang memang harus saya lalui. Jadi maka saya cuma bisa pesan bahwa apapun yang kita terima dalam hidup ini, yang penting kita tetap harus setia sama Tuhan. Itu yang paling penting. Bahwa soal penderitaan ataupun kesenangan itu adalah karunia Tuhan. Ya, bukan berarti karunia Tuhan itu selalu harus yang enak-enak terus. Karena apa? Karena kita kalau enak terus kita lupa sama Tuhan, jujur aja. Jangankan sampai ini. Berdoa aja kalau udah kelewat seneng, lama-lama kita lupa doa kok. Kita baru ingat doa itu kalau udah mulai susah. Ada masalah, kita datang kepada Tuhan. Ya. Nah, maka bukan berarti orang itu jelek, tapi kalau menurut saya, emang itu karunia Tuhan itu sangat penting. Jadi, bukan soal enak atau tidak enak, ya. Karena Tuhan itu sayang sama saya, Tuhan itu menjaga saya, sehingga kalau saya itu mulai ini, Tuhan pasti kasih suatu penderitaan tanda kutip ya, artinya ada masalah yang harus saya hadapi. Sehingga saya ingat sama Tuhan. Ini menurut saya, pengalaman hidup saya gitu loh. Jadi saya harus terima apa adanya gitu. Gitu loh. Baik, Pak Agus. Mungkin ada Luar yang mau biasa. nambahin. Ya, Pak Ari nih kayaknya. Pak Ari udah Pak balik Ari lagi ke pasti sini dia. menambahi. Silakan Pak Ari. Mungkin Tadi saya ada nggak sempat bisa menambahi Tadi saya nggak sempat pengalaman sevisi iman Pak sama Ari Ari, saya nilai. kabur aja tadi. Iya Bu, tadi saya itu ngobrol sama Pak Agus sama Pak Harun di Zoom sebelah. Ayo Pak Ari membagikan mungkin sharing Pak Ari nih. Sharing singkat aja Bu. Ya, Pak Ari silakan. Saya tadi menyimak tadi apa yang Pak Agus katakan, gelombang kehidupan pasti akan terjadi. Saya setuju. Nggak selamanya kita mengalami hal-hal yang baik-baik aja kan? Betul. Justru dari kesulitan yang kita hadapin itu membentuk kita. Iman kita tumbuh dari situ. Saya punya satu cerita, Bu. Teman-teman. Belum lama ini, saya menonton YouTube satu Bapak Uskup yang cukup viral juga. Namanya Bishop Barron. Dia di Amerika. Dia menceritakan, saya ceritakan singkat mengenai apa yang dia katakan. Dia bilang, hidup ini ya memang nggak semuanya seperti itu yang baik-baik semua. Justru sebenarnya dia bilang, kita ini sebenarnya bukan milik dunia. Hidup kita ini adalah bersatu dengan Tuhan di sana. Jadi benar-benar sementara kita di sini. Malah dia menggambarkan, dia bilang gini, seperti anggap dia bilang ada ada plastik sampah yang bau, kita tuh hidup di dalam situ. Kira-kira betah nggak kita? Nggak bakal betah kan? Apalagi mengandalkan
diri sendiri. Yang kita akan lakukan apa? Ngomel terus terhadap keadaan yang bau itu, nggak ada jalan keluarnya. Nah, dia bilang, coba ya, coba kita kalau bisa mempunyai kedekatan dengan Tuhan, lalu kita bisa berpikir dari segi yang lain. Kamu longokin dari tong sampah, dari kantong sampah itu kamu longok keluar, ya. Kamu bisa melihat yang indah-indah loh, walaupun kamu ada di dalam plastik sampah itu, pemandangan di luar tuh indah loh. Nah, itu dia bilang di akhir dari eh, YouTube-nya dia itu dia bilang gini, kalau kamu hanya mengandalkan diri sendiri, kamu nggak bakal mampu. Tahu nggak kamu butuh apa? Dia bilang, kamu butuh ekaristi. Ekaristi itulah yang akan menguatkan kamu. Eh, jadi setelah saya mendengarkan eh, video ini, bagaimana cara saya memandang, menyikapi, dan merasakan ekaristi itu sungguh luar biasa sekarang. Ya, saya nggak pusing lagi mau mau romonya membosankan atau tidak. Nggak, saya nggak pusing lagi. Dulu waktu awal-awal kan saya masih, aduh ini romonya kayak ngantuk bener ini homilinya ya ngomong opo gitu ya. Nah, ini buat saya perjalanan iman saya ya ini dari yang nggak tahu apa-apa, sekarang pelan-pelan saya semakin mendengarkan, semakin mencari, saya semakin memahami. Eh, saya ada di sini bukan karena saya, tapi pertama karena Tuhan mengizinkan dulu, memberikan karunia-Nya dulu, baru saya bisa ada di sini. Demikian Bu Leni. Ya, sangat baik, sangat betul Pak Ari, karena Tuhan yang buat kita seperti ini. Jadi kita kuat ya Pak Ari ya, seperti itu. Terima kasih Pak Ari atas sharingnya, Sama-sama. dan juga siapa lagi ya? Bu, Maria mungkin masih ada. Pak Toto nih, lanjut. ini. Ya, Tadi ada perkataan bahwa orang yang hidupnya udah enak, udah kepenak, kata kata teman kita tadi kan banyak yang meninggalkan Tuhan karena hidupnya udah. Saya pikir nggak begitu loh. Di teman kita aja yang di sini di KKS, yang hidupnya enak kan banyak. Tapi kan mereka juga membela-belain gereja, bukan terus meninggalkan. Malah sebaliknya, orang yang hidupnya susah, banyak juga yang meninggalkan Tuhan. Kan komentarnya, gimana nih Tuhan? Aku udah tiap hari berdoa, udah aksi sosial macam-macam. Kok hidupku nggak enak? Mending aku nggak usah ke gereja. Itu juga banyak loh. Makasih, Afong. ya. Terima kasih Pak Toto atas ininya. Nah, gimana tuh Pak Agus kalau seperti itu? Ya, sebenarnya saya tidak mengatakan bahwa orang yang hidupnya senang itu meninggalkan, enggak ya. Orang kalau menurut yang saya katakan itu adalah cenderung bahwa orang kalau udah cenderung keenakan, justru dia akan lebih sering bukan meninggalkan ya, tetapi cenderung untuk kurang mentaati sebenarnya ya. Jadi tidak semua juga ya Pak Toto ya, bukan semua, maksud saya ada orang cenderung kalau orang yang hidupnya sudah terlalu enak, biasanya dia akan cenderung untuk uh, uh, menganggap sesuatu itu seperti rutinitas, bukan meninggalkan. Belum tentu dia meninggalkan atau belum tentu dia tidak melakukan suatu kebaikan untuk gereja. Tetapi saya cuma mengatakan bahwa saya tuh belajar ya dari pengalaman hidup saya bahwa ketika saya sudah enak itu biasanya juga perlu kita belajar untuk tetap setia sama Tuhan. Karena godaan itu justru datangnya ketika kita senang. Kalau kita susah godaan mungkin kurang juga, tapi kalau kita hidupnya udah mulai senang itu godaan juga banyak.
tapi bukan berarti semua gitu ya. Cenderung akan lebih besar kemungkinan gitu. Gitu loh Pak Toto. Jadi nggak digeneris semua gitu loh. Ya. Ya, kalau tadi Pak Agus ngomong cenderung, saya setuju. Tapi tadi Pak Agus kayaknya nggak ngomong cenderung. Maaf ya Pak Agus ya. Makasih. Ya mungkin selip lidah kali. Eh, ya Nah, mungkin Pak Harun nih udah ini ya. Bisa sedikit kali mungkin sharing Pak Harun. Ya, saya kalau melihat bacaan Yohanes 60 sampai 69, sebetulnya bagi saya pribadi, ini adalah tantangan dari Yesus. Saya beri pilihan mau tinggal di sini atau mau pergi dari sini. Anda memilih secara bebas, diberi kebebasan. Apa yang Anda pilih? Tetapi bagi saya, bagi kita yang ada di sini semuanya pilihannya sudah sama. Kita pilih ikut Yesus. Tetapi bagi saya pribadi, kalau sudah tentukan pilihan itu kepada Yesus, kita memberi keputusan yang tepat gitu. Nah, kalau sudah mengambil keputusan yang tepat, itu ada resikonya. Ya, itu kita mesti betul-betul taat, setia, ya, melayani Tuhan, melayani sesama, melayani keluarga, dan lain-lain segala macam yang baik-baik, yang sesuai dengan buah-buah Roh Kudus, bukan yang kedagingan. Tentu itu semuanya baik. Tetapi memang tinggal pada akhirnya kita memilih hidup kalau sehari-hari itu nggak bisa juga 100% ke rohani semuanya atau 100% jahat seterusnya, nggak juga begitu. Tetapi bagi saya pribadi sebagai pribadi manusia ya, saya pilihan selalu ada keadaan balance, keadaan balance. Jadi nggak 100% rohani aja, yang daging kita nggak urusin. Juga nggak 100% ke daging, yang rohani nggak diurusin juga. Tetapi ada keseimbangan dan ada yang mana yang mendesak, yang mana yang didahulukan, itulah pilihan kita. Yang terutama tentu kita fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang lain boleh dikalahkan, tetapi untuk Yesus Kristus itu adalah untuk nomor satu. Nggak bisa tawar-menawar lagi. Kalau bagi saya sih begitu. Jadi saya mau ungkapkan bahwa dalam bacaan hari ini, Yohanes 6, 60 sampai 69, bagi saya, yang penting bagi saya adalah ambil keputusan yang tepat. Sesuai hak kebebasan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita gunakan sebaik-baiknya dan kita pilih yang sebaik-baiknya, yang menurut kita, menurut tadi ada karunia ya, karunia Roh Kudus pasti membimbing kita untuk memberi pilihan yang tepat itu. Jadi bukan karena kemampuan pribadi, tapi ada bagian besar adalah karunia dari Tuhan sendiri. Begitu. Terima kasih, Ibu Leni. Terima kasih Pak Harun. Terima kasih Pak Harun. Lagi menambahkan lagi, mungkin ada yang lain. Saya mau tambahkan dikit ya, Ya. Paulus mengatakan ya, segala kehilangan atau penderitaan itu ya adalah keuntungan. Nah, ya kan, ada kan ayatnya kan? Ya. Adalah keuntungan. Dan begitu pula di Kisah Para Rasul dikatakan ya, setelah para rasul dipukuli karena memberitakan Yesus, rasul-rasul pergi dari hadapan Sanhedrin dengan bersukacita sebab mereka dianggap layak menderita penghinaan demi namanya. Bayangin, luar biasa kan? Jadi saya setelah sering membaca hal-hal ini, mendengar
ini ya, mendengar api karunia Tuhan dari Bapak Kardinal ya, saya saya renungkan dan saya lebih bisa menerima keadaan ya. Bahkan kita dipilih untuk melayani Tuhan itu juga karunia loh, Iya, ya kan? Karunia dalam betul. kita kan pusing, Ya. banyak urusan, ya kan? Sampai saya ya berapa kali menolak teman-teman yang ngajak arisan lah, ngajak traveling lah, saya tolak karena kerjaan saya, tanggung jawab saya gitu. Ya, teman-teman saya bilang, waduh, kalau ketemu saya nih, waduh, dia udah lebih dari suster katanya. Tapi dia nggak tahu bahwa karunia Tuhan telah memilih saya itu karunia, saya mesti bertanggung jawab dengan karunia yang diberikan oleh Tuhan itu. Bayangin bagaimana para rasul bisa bilang, Paulus bisa bilang, penderitaan itu adalah sesuatu yang menggembirakan. Karunia bisa dipilih untuk menderita. Dengernya aja serem ya kan? Tapi itulah pengikut Yesus. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita, baik atau buruk, kalau kita bersandar kepada Yesus, itu adalah karunia. Ya kan? Kalau latihan rohani, ajaran Ignatius Loyola, kan ada kan dikatakan tidak memilih sehat daripada sakit. Tidak memilih kaya daripada miskin. Apa itu? Dengernya aja serem kan? Serem kan? Tapi dalam keadaan sakit ataupun miskin, kalau itu juga satu karunia dari Tuhan untuk ikut merasakan sedikit penderitaannya itu loh. Kalau kita bisa mengimani itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak komplain, ya kan? Saya juga mulai belajar tidak komplain, Pak Agus, menjalani hidup ini. Ya, kemarin saya terkejut, benar-benar ya ini saya sharing, saya terkejut ketika suami saya terpilih sebagai koordinator Perduki. Saya sebenarnya ya waktu suatu hari rame-rame sudah menunjuk dia, saya pulang ya dari satu tempat saya pulang dikasih selamat, saya tidak mau menerima selamat dari orang-orang itu. Saya katakan saya belum bawa dalam doa. Apakah itu benar Tuhan yang tunjuk? Apakah hanya keinginan eh, timnya itu untuk memilih dia? Saya bawa dalam doa dulu. Saya tidak mau terima selamat itu, ya kan? Saya bawa dalam doa. Nah ini saya dapat ini nih Pak Agus, karunia. Dan saya diam aja kan. Akhirnya mau nggak mau saya mendukung dia kan. Dan ketika habis dikukuhkan oleh Bapak Kardinal, itu dia diinterview sama satu majalah apa saya nggak tahu ya. Dia jawab begini, saya kaget loh. Dia bilang kenapa Bapak menerima ini? eh, Dia kan baru di Perduki, jujur. Suami saya itu baru di Perduki karena Perduki itu memakai tempat kita. Tapi dia ditunjuk jadi koordinator. Saya tadinya pikir Tuhan, tolong, apakah ini Tuhan yang menunjuk dia? Saya masih masih galau karena dia baru, dia juga tidak bisa bahasa roh, ya kan? Saya mikirnya kayak begitu kan. Orang kalau lagi pede itu bahasa roh sampai sampai berdengung-dengung gitu, saya bengong aja kiri kanan. Saya tidak bisa bahasa roh. Suami saya juga nggak bisa. Apakah ini benar pilihan Tuhan? Tapi ketika di interview, dia kan nggak pernah ngomong apa-apa sama saya. Toto dia menerima aja penunjukan itu. Dia ngomong gini lagi interview. Saya menerima ini karena saya merasa ini karunia dari Tuhan. Tuhan memilih saya yang saya tidak tahu apa maksud Tuhan memilih saya. Dan saya merasa ini karunia. Apapun yang terjadi, saya akan bertanggung jawab dengan karunia itu. Saya kaget loh Pak Agus. Saya bengong dia ngomong begitu. Ya kan? Berarti saya juga belum belum punya pikiran sejauh itu loh. Saya hanya merasa Tuhan memilih saya jalaninlah jatuh bangun, saya jalanin sampai titik darah penghabisan gitu ya. Tapi saya tidak berpikir itu karunia. Setelah dia di interview ngomong gitu, terus saya dapat dari kitab suci Paulus mengatakan itu satu kebahagiaan, susah atau senang kalau Tuhan telah memilih kita. Saya kait-kaitkan. Memang benar Tuhan memilih kita itu bukan buat tidur nyenyak. Lakukanlah apa yang engkau miliki.
untuk kemuliaan Tuhan, baik tenaga, baik pikiran, baik waktu maupun materi kalau kalau memang ada untuk kemuliaan Tuhan. Itu karunia. Dia akan lengkapi semua apa yang kurang dari kita dilengkapi sama Tuhan. Itu yang saya alami ya. Saya alami ya dan kemudian saya lihat perkataan Wirawan seperti itu, saya mula-mula bengong, kok dia bisa ngomong gitu? Benar, ternyata setelah saya renungkan itu karunia, walaupun belum tentu itu jalan tol, belum tentu itu kebun bunga, ya kan? Sekarang contoh ya, saya lihat Pak Ari ini ya, dia jadi ketua BKSN tahun ini. Waduh, dia tiap malam meeting, rapat. Tiap hari dia bawa timnya gini-gini. Dan dia sudah menjawab, yes, free will-nya Tuhan. Dia mesti jalanin sampai titik darah penghabisan. Ya Pak Ari, mana Pak Ari orangnya? Pak Ari, itu karunia Pak Ari, ya. Apapun Iya. yang terjadi, ketemu badai, ketemu orang yang bikin Pak Ari sesak napas, itu karunia Pak Ari. Jalanin sampai titik darah penghabisannya Pak Ari ya. Itu ternyata Bu. Tuhan telah memilih, itu karunia Pak Ari. Bersyukur dipilih Tuhan. Itu ya pesan saya ya. Terima kasih. Terima kasih Ketua atas sharing-sharingnya yang sangat meneguhkan. Nah, mungkin siapa lagi? Mariana nih. Saya mau Cik. ucapin selamat dulu sama Bu Rosita gitu loh. Jadi Oh iya, dia selamat dulu. harus selamat Ya, dulu udah ke Bu Rosita. udah tahu Kenapa Mbak Wirawan itu udah jadi kenapa ketua. Wirawan itu mau jadi ketua? Itu karena Bu Rosita. Enggak Iya, gitu. betul. Bukan Luar biasa Pak Agus. Imannya luar. karena Sekarang Bu Pak Wirawan Rosi. aja itu loh. Iya. Pak Wirawan aja udah ini, Iya, udah karena apa itu sih? karena Iya, memang benar karunia Tuhan justru. benar, pilihan Tuhan itu benar. Tapi itu tidak terlepas daripada kelakuan perbuatan yang dijalankan oleh Bu Rosita. Sehingga jujur aja saya juga kan kenal Bu Rosita sama Wirawan belum terlalu lama ya. Tapi saya lihat Pak Wirawan itu sebenarnya nggak aktif ya. Artinya nggak begitu ini. Tapi karena Bu Rosita yang begitu, dia bilang gue juga nggak mau kalah dong sama istri gue. Gue juga dipilih mau jadi. Tapi itu karunia ya. Jujur aja Bu Rosita, apapun yang dilakukan ya, saya kan juga mengalami perjalanan hidup ini udah dari bawah gitu ya. Saya udah ketua lingkungan yang nggak tahu apa-apa, jadi ini nggak tahu apa-apa. Tapi memang itu kalau udah Tuhan yang pilih itu pasti akan terjadi dan pasti akan dilengkapi, akan dituntun. Jadi nggak usah takut, nggak bisa Bu Rosita. Pasti ini ya. Jadi ini memang benar-benar karunia. Jadi seperti Pak Ari dan siapapun juga dari kita ya. Percayalah kalau kita udah dipilih oleh Tuhan ya, itu bukan soal nanti hidup senang atau susah, tapi itu punya suatu kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan kehidupan duniawi. Ya, kita melayani Tuhan itu ya di dalam rumah Tuhan itu ada satu yang tidak bisa diukur, yaitu kebahagiaan. Ya, kebahagiaan itu tuh benar-benar yang saya alamin. Saya jadi ini itu bukan soal capek iya, pusing iya, ya. Tapi itu ada satu kebahagiaan yang tidak bisa diukur, ya. Dan percayalah bahwa Tuhan akan melengkapi, Tuhan akan menjaga dan menyelesaikan semuanya. Nanti ketika waktunya udah tiba juga Tuhan nggak akan pilih lagi, pasti akan dipilih orang lain, akan diganti. Jadi nggak usah takut. Selagi kita sebagai manusiawi jangan suka punya kemauan yang terlalu tinggi. Udahlah kalau udah waktunya harus turun, harus ganti orang, ganti saja gitu loh. Jadi Bu Rosita selamat ya Pak Wirawan sudah mau menjadi ketua Penduki. Saya sekarang kalau dikasih selamat sama orang, saya nggak berani ngomong apa-apa, no comment, karena itu karunia. Betul, memang betul. Dan orang itu kan bisa memilih tuh bukan karena tempat dipakai tiap Senin, tapi memang jalannya itu ada ke sana. Karena itu jenjangnya yang Tuhan ngatur itu karena mereka pilih tempat itu juga karena kehendak Tuhan.
bukan karena kita. Sehingga Pak Wirawan dipilih, ya itu memang karunia, harus terima aja Bro Sita. Aminin aja. Aminin aja. Kadang kan saya juga masih sebagai manusia ya Pak ya. Saya pikir habis ini KKS 1 tahun lagi setengah, waduh, saya bisa bisa gimana gimana. Sekarang belum selesai udah ada perduki, bayangin Pak. Baru Nggak mikir apa-apa. mau pensiun Pak. Nggak apa-apa Bu Rosita. Ya Ya kan, itu. percayalah bahwa itu karunia Tuhan itu harus diterima. Karena pun tidak semua orang bisa menerima karunia seperti itu. Itu adalah karunia, itu adalah pilihan Tuhan dalam kita, ya kan. Jadi nggak usah dipikirin. Di sini saya ambil satu hikmahnya. Panggung itu panggung Tuhan. Jangan cari panggung buat kita. Dikasih Betul, kerjaan terus betul, sama Tuhan. Yang kita betul, yang kita kita tidak pernah bayangkan ya Pak ya. Nggak usah perlu betul. panggung ya Pak. Panggungnya panggung Tuhan. Itu loh. Ya, 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 saya betul. satu dapat inspirasi dari ini semua gitu loh Pak. Ya. Ya. Dan percayalah nanti pada akhirnya, pada waktunya juga kita akan merasakan apa yang sudah kita lakukan. Ya, percaya nanti kita sendiri itu tidak bisa diungkapkan atau diceritakan atau diharapkan, tapi bahwa pada waktunya Tuhan akan mengabulkan, bukan mengabulkan, akan membalas apa yang sudah kita lakukan. Membalas itu bukan membalas yang jelek gitu ya, bahwa akan membalas kebaikan kita yang sudah kita lakukan. Tuhan itu nggak pernah gratis kok, nggak pernah minta gratis sama Tuhan. Akan membayar apa yang sudah kita lakukan gitu. Bukannya Itu yang kebalik. saya alamin. Bukannya Ya. kebalikan, kita membalas kebaikan Tuhan. Ya, kita tetap melakukan demi kebaikan Tuhan. Dan percayalah Tuhan pasti akan membalas kebaikan kita yang kita lakukan. Fong, kita sebaiknya kembali ke laptop aja. Yang gitu-gitu belakangan nggak apa-apa. Atau ya. Ya, udah tinggal sedikit lagi, 10 menit lah, 9 menit lagi kok. Ayo, mungkin ada yang kembali ke laptop kata Ya, Bapak. mungkin ada lagi, tinggal 10 menit lagi nih. Bapak Ibu, mungkin ingin membagikan satu lagi. Mariana nih kayaknya nih. Mariana, Pak Wirawan luar biasa ya, Pak Agus ya. Ya kan? Contohnya istrinya dulu yang bikin Contoh Pak istrinya Wirawan dulu. seperti ini. Enggak Dari lah. dari apa Bu Rosita. Nah, Pak Wirawan malah sekarang bertumbuh gitu loh, malah dikasih karunia untuk jadi ketua. Luar biasa ya Pak Agus ya, Betul. menjadi ketua terpilih. Enggak lah, itu kan memang jalannya. Pak Agus bilang udah jalan ya Pak Agus. Udah Memang jalannya. udah jalannya memang betul. Ini tinggal 8 Selamat. menit lagi. Ayo, satu Ya lagi ini, lah ayo mungkin. siapa lagi nih? Mungkin Maria kali, mungkin ada menambahkan. Bagus, tadi kan dibilang dari tadi kan berarti karunia itu tidak halus yang bagus-bagus ya Pak. Jadi saat Tuhan kasih karunianya lewat sakit saya berarti bersyukur karena lewat sakit saya itu saya mulai belajar mengingat, lebih mau belajar untuk mengisi rohani saya. Kalau saya nggak sakit waktu itu mungkin saya lebih banyak mikirin hal-hal duniawi ya Pak. Jadi menurut saya ya itu karunia buat saya ya Pak, bukan suatu hukuman atau penderitaan yang Tuhan kasih ke saya. Tapi itu justru Tuhan karena sayang sama saya, biar saya tidak tambah jauh lagi dengan Dia. Ya. Betul, Yunita. Makanya ini di ayat tadi kan ayat 65 ini kan Tuhan sendiri katakan. Lalu aku berkata, sebab itu aku katakan kepada, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya. Jadi
semua jalan yang kita lalui itu pasti ada karunia Tuhan, ada rencana Tuhan. Ya, soal enak atau tidak enak, baik atau tidak, itu kan ukurannya ukuran manusia, ya kan? Sakit itu mungkin ukuran manusia kan nggak enak ya. Tapi Tuhan juga bisa melalui sakit itu membentuk kita menjadi lebih baik ke depannya kan. Betul. Jadi itu karunia Bu Yunita, nggak usah diinin. Jadi kenyataannya Iya, kan Bu Yunita ngerasakan sekarang kan beda kan. iya, betul. Ada Tadi setelah perubahan, berjalannya waktu, baru saya bisa menelaah gitu. Oh, ternyata ini toh gitu. betul. Yang Tuhan mau arahkan saya gitu kan, Pak. Mungkin masih banyak yang masih jauh dari baik, itu masih jauh, tapi paling enggak kan Tuhan sudah mengingatkan gitu ya. Ya, baik dan buruk itu kan ukuran manusia, tapi ukuran Tuhan selalu baik kok. Tidak ada yang tidak baik di mata Tuhan. Hanya ukuran manusia aja. Orang sakit, orang meninggal, orang apa menurut manusia itu tidak baik, tapi menurut Tuhan, menurut saya Tuhan punya rencana dalam jalan hidup saya dan kita semua kok. Ya. Yang penting kita bisa merasakan kebaikan Tuhan dan kita melakukan kebaikan untuk Tuhan. Itu saja menurut saya. Dan pasti indah pada akhirnya pasti. Asal kita tetap setia dan mentaati dan menjalaninya. Jangan kita juga sampai setengah jalan kita berbelok arah kemana gitu. Yang penting kita tetap setia, pada akhirnya pasti baik. Ya, jadi saya kira ini cukup 5 menit lagi. Saya kira cukup ya hari ini. Ya. Kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Saya serahkan kembali ke Reni. Ya, baik Pak Agus. Terima kasih. Bila sudah tidak ada lagi pertanyaan atau sharing, karena waktu juga sudah larut malam, maka tiba waktunya kita akhiri acara Sumur Yakub malam ini. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Agus Saputra. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu setia bergabung dalam Zoom KKS Paroki Kelapa Gading. Kita akan tutup dengan doa. Mohon bantuan Sis Maria untuk membuka doa penutupnya. Mari kita satukan diri dalam berdoa bersama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Ya Bapa, syukur atas acara Sumur Yakub pada malam hari ini yang telah dibawakan oleh Bapak Agus Saputra, yang telah berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Ya Tuhan, sabdamu sungguh sangat mengagumkan dan menguatkan, dan telah disampaikan oleh Bapak Agus Saputra dengan sangat luar biasa. Ya Tuhan, teguhkanlah kami semua yang hadir pada malam ini untuk dapat melaksanakan sabdamu, sehingga kami terus kokoh dalam mengikutimu dan tetap berpegang pada sabdamu. Sehingga apapun yang kami terima pada malam ini dapat menjadikan perenungan kami dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bapa, kami mohon berikanlah kesehatan dan perlindungan serta rahmat-Mu untuk Bapak Agus Saputra. Dan juga kami tim KKS dan sahabat KKS dari paroki manapun yang telah hadir, memberikan waktu untuk hadir dalam acara ini. Ya Bapa, kami sampai pada penghujung acara Sumur Yakub ini. Berilah kami yang hadir rahmat pengertian, sehingga kami sungguh-sungguh dapat mengalami sabdamu dalam kehidupan kami. Kami akan undur dari acara ini dan mohon diberi istirahat malam agar kami besok dapat beraktivitas lagi dalam hari yang baru. Kemuliaan pada Bapa dan Putra, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih.